Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Insyaallah ta'ala kita akan meneruskan yakni risalah saghirah li Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala yang berjudul Al-Hadd 'ala al-mawaddati wal-i'tilafi والتحذير من الفرقة والاختلاف. Selanjutnya kata Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, fa'alaikum ayyuhal ikhwah bitahsil al-iman as-sadiq al-khalis والعلم النافع والعمل الصالح. Maka yang wajib atas kalian wahai ikhwah untuk berupaya mendapatkan iman yang sadiq, yang khalis, wal ilmi nafi', serta ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Dengan belajar dan beramal yang tentunya belajar dan beramal tadi disertai dengan doa. Waqad qala Rabbuna jalla sya'nuhu wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr, yani demi masa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya al-insan yani kullu insanin lafi khusr. Alif lamnya adalah al-jinsiyah liistighraq al-afrad, yani sesungguhnya seluruh manusia itu sungguh berada di dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari khasarah tadi, dari sifat kerugian tadi, orang-orang yang beriman dan mereka beramal dengan amalan yang saleh. Tidak mungkin dia itu bisa beriman dengan iman yang sahih kecuali iman tersebut adalah
dibangun di atas ilmu. Demikian juga amal yang saleh. Tidaklah amal itu dikatakan saleh kecuali amalan itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang kedua adalah mencontoh, mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasau bil haqq, dan mereka saling mewasiatkan, saling memerintahkan kepada kebenaran. Dan yang keempat adalah mereka saling mewasiatkan yakni dengan kesabaran. Baik. Fal imanu sadiqu innama yaqumu 'alal ilm. Maka iman yang sadiq, yang benar, hanya saja iman tersebut adalah iman yang berdiri di atas ilmu. Ilmu kitab wa sunnah. Wa amalus salihati la yamtaziqu illa minal ilmi. Dan amalan yang saleh itu tidak akan tumbuh, tidak akan muncul kecuali dari ilmu. Maka benarlah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya, yufaqihu fid din, maka jawab syaratnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memfaqihkan dia, menjadikan dia itu faqih, menjadikan dia itu paham terhadap urusan agamanya. Sebagai upaya untuk orang itu menjadi seorang yang faqih, sebagai upaya untuk menjadi seorang yang paham, tentunya dengan belajar. Innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu itu akan didapatkan dengan belajar. Dan demikian pula benarlah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang dimana dia menempuh jalan tersebut itu karena mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju ke jannah. Sehingga dengan majlis-majlis ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, subur pada ummah, terkhusus pada marakis dakwah salafiyah, itu adalah min alamatil khair. Bukan sibuk dengan qila wa qal. Bukan sibuk membicarakan si fulan dan si alam. Tapi sibuk dengan Alkitab wa Sunnah.
Wa da'watu ila Allah la yantaliku biha illa ahlul ilm. Dan dakwah kepada Allah, dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memikulnya, tidaklah yang membawanya kecuali ahlul ilm. Orang-orang yang berilmu. Wasabri 'alal adza barakallahu wasabru 'alal adza barakallahu fikum matlubun liman 'alima wa 'allama wa da'a ila Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan sabar atas berbagai macam ujian dan cobaan, atas berbagai macam kesulitan dan kesakitan, barakallahu fikum matlubun, ini adalah perkara yang diinginkan bagi orang yang alima, orang yang berilmu. Orang yang berilmu butuh sabar. Wa'allama, demikian juga orang yang mengajarkan ilmu butuh sabar. Tatkala majelis, yakni majelis ilmu, muridnya sabar, gurunya enggak sabar, bubar. Yakni kalau gurunya sabar, muridnya enggak sabar pun juga bubar. Dibutuhkan kesabaran orang yang belajar dan orang yang mengajar. Wada'a ila Allah tabaraka wa ta'ala, demikian juga orang yang berdakwah, mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala butuh sabar. Dengan ketiga macam jenis sabar yang ma'ruf indana. Nah, ya afana Aba Khalid. Tiga jenis sabar. Ayo. An-naha. Ayo. Ayo. Yani as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas perbuatan taat kepada Allah sehingga dia tetap istiqamah di atas perbuatan tersebut. Berat orang untuk bisa tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, as-sabru an maharamillah, sabar terhadap berbagai macam perkara yang diharamkan oleh Allah sehingga bisa menahan diri, sehingga dia tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. As-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan-ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak murka dan berjelek sangka, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakunu min ha'ula'i alladhina ya'lamuna wa yu'minuna bihadzal 'ilm wa yad'una ila hadzal 'ilmi wal imani wa yasbiruna 'alal 'adha fi sabili isali hadzal haqq wal khairi ila an-nas. Maka jadilah kalian termasuk mereka orang-orang yang ya'lamuna, orang-orang yang berilmu. Jadilah kalian termasuk golongan mereka orang-orang yang berilmu, yang mereka itu beriman dengan ilmu ini. Wa yad'una ila hadzal ilmi wal iman.
dan mereka itu mengajak kepada ilmu dan iman. Wa yasbiruna 'alal adza fi sabili isali hadzal haqq wal khairi ilan nas. Dan mereka itu sabar atas berbagai macam gangguan, atas berbagai macam cobaan, atas berbagai macam rintangan di dalam upaya untuk menyampaikan al-haq, di dalam upaya untuk menyampaikan al-khair, kebaikan kepada umat manusia. Sabar. فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُوَاجِهَ الْمُسْلِمُ الْمُؤْمِنُ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ مِنَ الْأَذَى مَا لَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ وَلَا يَرْتَقِبُهُ. Ya. Maka mesti seorang muslim mukmin da'i ila Allah akan menghadapi, menemui, mendapati berbagai macam ujian dan cobaan tanpa dia itu, yakni perhatikan, tanpa dia itu mengerti, tanpa dia itu sadari mesti, tanpa dia itu menunggu-nunggu, mesti itu akan mendapati berbagai macam ujian dan cobaan. Baik pada dirinya, keluarganya, muridnya, tetangganya, permasalahan ekonominya, dan yang lain sebagainya. Karena itu adalah merupakan sunnatullah. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira, menyangka an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, akan dibiarkan begitu saja setelah mereka itu menyatakan amanna, kami itu beriman, sedangkan mereka itu tidak akan mendapatkan ujian dan cobaan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Ini adalah jawabul qasam yang mahdzuf. Sungguh-sungguh, yakni kami telah menguji kepada orang-orang sebelum mereka dengan ujian dan cobaan itu. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. yakni Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang benar akan ucapannya, akan pernyataannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang dusta. Makanya dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah dengan ujian dan cobaan itu mereka itu akan berguguran. Dengan ujian dan cobaan mereka itu akan berguguran. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat tadi banyak sekali. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian itu
yakin akan masuk surga. Padahal belum datang kepada kalian itu berbagai macam ujian dan cobaan. Sebagaimana ujian dan cobaan itu telah menimpa kepada generasi sebelum kalian. Mereka itu ditimpa berbagai macam penyakit. Mereka itu ditimpa berbagai macam kesulitan. Mereka itu digoncangkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan tadi, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya menyatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ini memastikan kepada kita bahwasannya ujian dan cobaan itu mesti akan datang. Dengan hikmahnya Allah dan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara satu dengan yang lainnya tidak bisa disamakan. وَلَا يَسْتَعْجِبُ الْمُؤْمِنُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ أُوذِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وفي سبيل الدعوة إلى الله خير خلق الله وهم الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وقد أوذوا أكثر منا. Dan tidak perlu takjub, tidak perlu heran seorang mukmin dari permasalahan tadi, yakni akan datangnya berbagai macam ujian dan cobaan. Karena sesungguhnya telah diberi ujian dan cobaan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, telah ditimpa ujian dan cobaan orang yang terbaik, makhluk yang termulia, yakni para nabi dan para rasul yang mulia. Mereka itu mendapatkan ujian dan cobaan. Dan sungguh mereka itu disakiti tatkala mereka itu berdakwah dengan kesakitan yang lebih pedih daripada apa yang telah menimpa kepada kita. Wabtulu fi adawati asaddil a'da'i aktsara minna. Bahkan mereka itu diuji dengan permusuhan, yakni permusuhannya musuh-musuh dengan permusuhan yang dahsyat, yang lebih dahsyat, yakni permusuhannya tersebut dibandingkan terhadap kita. Itu adalah merupakan sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita itu berjalan di atas al-haq, tatkala kita itu mengajak umat itu mentauhidkan Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dan pasti dia akan mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Dan inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling dahsyat ujiannya itu adalah para nabi. Tsumma salihuna. Kemudian orang-orang yang saleh. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka, maka akan mendapatkan ujian seperti ujian yang menimpa kepada mereka. Sehingga ujian yang paling besar, cobaan yang paling dahsyat adalah cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada para nabi dan para rasul. Tentunya orang yang berjalan
di jalannya mereka, orang yang meniti manhajnya mereka akan mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma udhiya ahadun ma udhitu fillahi. Tidak ada seorang pun yang disakiti, yang diuji sebagaimana aku itu diuji karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti ujian yang paling dahsyatnya adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman tamassaka bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa da'a ila dzalika fala budda an yu'za illa ayyasha Allah. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilman wa amalan, zahiran wa batina, dan dia pun mengajak untuk berpegang teguh dengan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la budda mesti akan mendapatkan ujian dan cobaan kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawaqtin nafsaka ala sabr, maka latihlah, biasakanlah dirimu itu untuk bersabar. Butuh latihan untuk sabar. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan dipenuhi orang-orang yang sabar itu pahala bagi mereka dengan tanpa hisab. Yakni kesabaran kalian tatkala mendapatkan ujian dan cobaan, dikarenakan kalian itu berpegang teguh dengan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kalian, memberikan balasan kepada kalian dengan tanpa hisab. Ihtajib. Berharaplah pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amara Allah Rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yata'assa bi ulil azmi wa an yasbira fi midan ad-da'wati wal jihad kama sabara ulul azmi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti, untuk menteladani ulul azmi, dan untuk sabar di dalam medan dakwah serta di dalam jihad, sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Berarti di sini menunjukkan bahwasannya tidak mesti namanya tabi itu kedudukannya lebih rendah daripada apa? Matbu'. Tidak mesti yang namanya pengikut itu lebih rendah daripada yang diikuti. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa afdalur rusul. Padahal beliau itu adalah rasul yang paling mulia.
untuk mengikuti dan menteladani kesabarannya ulul azmi minar rusul, padahal mereka itu kedudukannya di bawah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadikan kepada kita dalam perkara yang hak, siapapun juga yang tatkala dia itu menyampaikan al-haq bukan berarti rendah. Tatkala kita itu menerima al-haq yang itu mungkin keyakinan kita, dia itu lebih rendah daripada kita. Bukan perkara yang mazmum. Bukan perkara yang tercela. Kadang kan orang tak mau menerima nasihat kecuali dari orang yang lebih tinggi daripada dia. Nah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya. Faqala lahu subhanahu, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Wala tasta'jil lahum. Maka sabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul, dan janganlah engkau tergesa-gesa terhadap mereka, yakni terhadap umat yang belum mau menerima dakwah. Sabar mendakwai mereka, sabar menasihati mereka, sabar menuntun mereka. Walana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi anbiya'illah jami'an uswatun hasanah. Maka kita memiliki pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada diri para nabinya Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita memiliki pada diri mereka itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Far rasulu umira an yaqtadiya biman qablahu minal anbiya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti kepada para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, wa an yahtadiya bihudahum, dan berusaha untuk mengambil petunjuk dengan petunjuknya mereka. Wa nahnu ma'muruna bi an nahtadiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun diperintahkan untuk mengambil petunjuk, mengambil bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nata'assa bihi alaihi salatu wassalam, dan mengikuti beliau, menjadikan beliau itu sebagai uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh-sungguh kalian itu memiliki pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Bagi siapa suri teladan tersebut? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan dia itu mengharapkan hari akhir sehingga mendapatkan berbagai macam balasan-balasan yang baik atas berbagai macam amalan-amalan yang dia lakukan. Uswatun hasanatun syamilatun fi kulli sya'nin min syu'unil lati jaa'a biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
kita itu memiliki suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni suri teladan yang terbaik yang mencakup seluruh perkara-perkara yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun fi aqidatihi, suri teladan di dalam akidahnya. Fana'taqiduhu ma kana ya'taqiduhu, maka kita berkeyakinan, berakidah sebagaimana akidahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Uswatun fi ibadatihi, fana'budullaha mukhlishina lahuddin muttabi'ina ma jaa'a bihi hadzal rasulul karim alaihi salatu wassalam. Maka beliau itu adalah suri teladan yang terbaik di dalam ibadah beliau. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita mengikhlaskan seluruh amalan-amalan kepadanya, dalam keadaan kita mengikuti apa yang datang, yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa uswatan fil akhlaqil azimati allati qad yafquduha katsirun min ad-du'ati ila Allah tabaraka wa ta'ala wa yafquduha katsirun min asy-syabab. Dan kita pun memiliki suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada akhlak yang agung, yang kebanyakan daripada doa itu kehilangan dalam perkara ini, enggak memiliki perkara ini. Dan kebanyakan daripada syabab, para pemuda mereka itu yakni hilang, tidak memiliki suri teladan yang demikian ini. Wa yansa katsiran minha aw kullaha ba'du syabab. Kebanyakan ataupun keseluruhannya yang telah melupakannya. Sebagian daripada syabab, kebanyakannya ataupun secara keseluruhannya itu telah melupakannya. Kadang-kadang hanya menyatakan yang penting akidahnya. Kadang-kadang hanya yang penting yakni akidahnya dan manhajnya, tanpa memperhatikan permasalahan akhlak. Fa inna Allah madaha Rasulahu sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam al-madha al-baligha wa sanaa al-'adira faqala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan pujian yang sangat tinggi, sanjungan yang sangat agung, dengan menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memujinya? Dari sisi apa Allah Subhanahu wa taala memujinya? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh berada di atas akhlak yang agung. Di situ ada dua adawatut tauqid. Pertama adalah inna, yang kedua adalah apa? Lam tauqid. Atau diistilahkan dengan lamu muzahlaqah atau muzahlaqah. Fada'i ilallahi wa talibul ilmi wal muwajjihu wal murshidu kulluhum yahtajuna ila an yata'assaw bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqidatihi wa manhajihi wa akhlaqihi. Maka
setiap da'i ilallah, talibul ilm, muwajjih, ini orang yang memberikan pengarahan, orang yang biasa memberikan bimbingan, semuanya itu membutuhkan suri toladan. Yani wajib bagi mereka itu menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam akidahnya, di dalam manhajnya, di dalam akhlaknya. Fa idza takamalat hadhihi al-umur fi ad-da'iyati ila Allah aw qaraba fiha al-kamal najah hadhihi da'watu insyaallah ta'ala. Maka apabila yakni perkara-perkara ini semuanya sempurna pada diri seorang dai kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekati kesempurnaan, maka dakwahnya itu akan berhasil. Wa qaddamaha da'i bi ajmali suwariha wa afdaliha barakallahu fikum. Dia akan bisa menyuguhkan dakwahnya tersebut dengan bentuk yang paling bagusnya, yang paling mulianya, sehingga lebih memungkinkan untuk diterima dakwah tersebut pada apa? Umat. Pada umat. Jadi tatkala seorang itu akidahnya sahih, kemudian manhajnya salim, akan tetapi syiddah, jafa, kemudian ghilzah, keras, maka yang demikian itu yakni menjadikan orang itu tidak simpatik dan enggan untuk menerima dakwah, bukan karena menolak kebenaran yang dia bawa, akan tetapi ketidaksimpatikan dia kepada dai tersebut. Berapa banyak bagaimana yakni Sumamah bin Utsal, yakni seorang pimpinan kaum yang ditangkap oleh yakni beberapa para sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang ke masjid dalam keadaan sedang salat di tali di tiang, salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Setelah selesai salat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mada indak ya Sumamah?" Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang. Ditunjukkan dan sampai yakni Sumamah itu melihat akhlaknya, bagusnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam dengan cepat itu. Dan berapa banyak yang demikian itu yakni ada pada para sahabat yang dulunya itu belum masuk Islam, masuk Islamnya karena melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum, "Inna minkum munafirin, inna minkum munafirin." Sesungguhnya ada di antara kalian itu orang-orang yang menyebabkan lari daripada dakwah. Membuat putus asa orang itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena su'u tasarruf, sehingga benarlah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat hikmah itu kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat hikmah tadi, berarti telah diberikan kebaikan yang banyak.
wa idza khala ad-da'i fi umuri da'watihi min al-akhlaqil karimati allati minha as-sabru wa minha al-hikmatu wa minha ar-rifqu wa minha al-linu wa minha asya'un ukhra wa hiya umurun daruriyatun tatatallabuha da'watur rusuli alaihimus salatu wassalam fadzalika naqsun batin fi da'watihi. Dan apabila seorang dai itu tidak ada pada dakwah yang dia lakukan hilang, tidak ada, atau kehilangan dari akhlak yang karimah. Di antara akhlak yang karimah itu adalah sabar, tidak ada kesabaran. Menghadapi murid ada yang cerdas, ada yang nggak cerdas. Ada yang akinyunya itu bisa berdiri, ada yang jongkok. Ada yang bisa mudah menghafal, ada yang tidak. Ada yang ekonominya kuat, ada yang kurang. Latar belakang pendidikannya pun beda. Akhlaknya dan kepribadiannya pun, wataknya pun tidak sama. Maka dituntut di situ apa? Sabar. Kalimat sabar itu kan gampang. Hanya ada sabda dan apa? Roh. Ternyata apa? Berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah kamu. Dan tidak mungkin kamu itu bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini, wa minha al-hikmah, termasuk daripada akhlak yang karimah adalah hikmah. Bisa menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bisa menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Bagaimana sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang badui dalam hadis Anas. Ja'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a falamma qada qawlahu fa'amara bi dhanubin min ma' fa'ghriqa alaihi. Kenapa? Karena kalau orang sedang kencing, tengah-tengahnya kencing, dihalu kira-kira di mana? Air kencingnya kan kemana-mana. Sehingga apa? Yang kemungkaran yang timbul itu apa? Lebih besar. Satu perkara yang mungkar, tapi kalau dihalu pada waktu itu, diingkari pada waktu itu, timbul kemungkaran yang lebih besar, nggak boleh dilakukan. Di antara dalilnya adalah tadi. yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Sampai karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berdoa di dalam sujud. Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ba'dahu ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan janganlah engkau rahmati seorang pun setelahnya. Itu. Laqad hajara katsiran aw wasi'a. Sungguh dia itu telah menyempitkan sesuatu yang apa? Luas. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Artinya menunjukkan bahwasannya akhlakul karimah itu yata'athar fi qulubin nas. Ini. Wa minha ar-rifq wa minha al-lin, termasuk daripada akhlak yang karim ar-rifq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa syana. Sesungguhnya ar-rifq, lemah lembut itu tidaklah berada di dalam satu perkara kecuali menjadikan perkara itu apa? Bagus. Dan tidaklah sesuatu itu dicabut dari ar-rifq kecuali menjadikan sesuatu itu apa? Jelek. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar salamnya orang Yahudi,
alaikum syam atau alaika syam. Kemudian asyam alaikum. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala menjawab bal alaikum wal la'nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, yakni ya Aisyah, inna rizqa la yakunu fi syai'in illa ini zana. Nah, disitulah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rizq. Ini wa minha asya'un ukhra, dan di antara akhlak yang karimah banyak perkara-perkara yang lainnya. Wa hiya umurun daruriyatun tatatallabuha. Yani da'watul Rasuli alaihi wassalatu wassalam. Dan di mana ini adalah perkara-perkara yang daruri, yang sangat dibutuhkan, yang dituntut, yang diinginkan oleh dakwahnya Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga tidak boleh hanya melihat sifat jafa ataupun sikap yakni syiddah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Usama bin Zaid tatkala membunuh seorang yang menyatakan la ilaha illallah. Ini lihat yakni sisi-sisi yang lainnya sehingga bisa bersikap hikmah. Fadzalika naqsun badin fi da'watihi tatkala yang seorang dai itu tidak memiliki akhlak yang karimah, maka yang demikian itu adalah kekurangan yang sangat besar di dalam dakwahnya. Wa alaihi fala budda an yastakmilaha, maka wajib bagi dia, harus bagi dia itu untuk menyempurnakannya, membenahinya, memperbaikinya. Waqad yaghfalu anha katsirun minan nas, dan kebanyakan daripada manusia itu melupakannya. Wa hadza yadurru da'wat as-salafiyyah, maka yang demikian itu membahayakan, merugikan terhadap dakwah salafiyah. Sampai Syekh Muqbil menyatakan, la nakhafu ala hadhihi da'wah illa min anfusina. Tidaklah kami itu mengkhawatirkan terhadap dakwah ini kecuali dari diri kami. Karena apa? Dakwah salafiyah itu dakwah yang mulia. Bisa tercoreng, bisa memiliki, yakni orang itu memiliki gambaran yang jelek. Karena apa? Perbuatan-perbuatan kita. Karena su'u tasarruf yang kita lakukan. Karena kejahilan kita. Sehingga kemuliaan dakwah salafiyah ini menjadi samar, pudar. Karena perbuatan-perbuatan kita. Sedangkan orang salaf katanya bagus, kok seperti itu akhlaknya? Allah musta'an. Utang nggak nyaur. Dan yang sebagainya. Allah musta'an. Ini atau membawa istrinya orang. Wa yadurru ahlaha, dan merugikan terhadap ahlinya. Al-ghaflatu an hadhihi al-akhlaqi wa taqdimu tilka da'wah ila an-nasi bi tariqatin yakrahunaha wa bima yastabshi'unaha nahu wa yastabzi'unahu min asyiddati wal ghidha wa taysh wa ma syakara dhalika yu'awwid ad-da'wata wa qabulaha. Di mana yakni sikap melupakan terhadap permasalahan akhlak ini dan menyuguhkan dakwah kepada manusia, menyampaikan dakwah kepada manusia dengan cara-cara
dengan tarifah yang mereka itu tidak senangi, dengan cara-cara yang mereka itu anggap jelek dari sisi akhlaknya, seperti syiddah, keras, kaku, dan yang sejenisnya, maka yang demikian itu akan menghalangi dakwah. Maka akan menghalangi untuk diterimanya dakwah ini. Kenapa? Fa inna hadhihi umurun madghudatun fi umuri dunya. Karena perkara-perkara ini itu adalah perkara-perkara yang tidak disenangi, perkara-perkara yang dibenci dalam perkara-perkara dunia. Misalnya kalau antum itu bermuamalah dengan tetangga, yang jaga, yang syiddah, akhlaknya tidak baik, bukan orang yang karim, tentunya kamu itu tidak suka. Nah, fadlan an umuriddin, lebih-lebih tentang permasalahan urusan apa? Agama. Dalam urusan-urusan dunia ada nggak disukai, lebih-lebih ya ini perkara urusan agama. Ini, fala budda li talibil ilmi an yantahija nahjal akhlaqi salihati fid da'wah, maka harus setiap talabul ilmi itu berjalan di atas jalan akhlak yang salihah di dalam dakwah. Kita perbaiki. Kita benahi akhlak kita. Bagaimana akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita terhadap kitabillah, akhlak kita kepada istri kita, akhlak kita kepada anak kita, akhlak kita terhadap tetangga, akhlak kita kepada kedua orang tua kita, akhlak kita kepada umat. Sehingga dengan memperbaiki akhlak kita, insyaallah taala sedikit demi sedikit, berbagai macam anggapan-anggapan yang jelek, bukan karena ketidaksukaannya itu bukan karena hizbiyah atau bid'ah, tapi karena kejahilan. Maka insyaallah taala dakwah salafiyah ini lebih diterima pada mungkin khususnya kedua orang tua kita. Kadang-kadang kita itu hanya memperhatikan orang lain, tapi tidak ada keperhatian terhadap orang tua kita. Padahal siapa yang paling berhak untuk kita dakwai, untuk kita harapkan kebaikan kalau bukan kedua orang tua kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Tentunya orang yang paling banyak berbuat baik kepada diri kita adalah kedua orang tua kita. Itu nasihat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik dan pertolongan kepada kita untuk kita memperbaiki berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Nas'alullah al-taufiq wal afiyah an yata'alama Allah wa iyyakum minal mutamassikin bil kitab wa sunnah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa akhiru da'wana alhamdulillah.